buat jamaah di rumah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu Pak sayang gak sih sama kita? Ini Alhamdulillah. kayaknya temanya Aca deh. Kok gitu sih, Mbak? Nyindirnya sama Desta. Oh iya. Desta nonton kan. Semoga ya. Takutnya lagi tidur. Lanjut ya. Ya. Ini kayaknya mohon izin Ustazah. Kayaknya pertanyaan tadi harus aku tanyainnya ke Ustadz Syam deh. Soalnya ini kan laki-laki yang lebih tahu nih kayaknya kan. Karena ngerasain sendiri. Nah Ustadz Syam mohon izin, ini sebenarnya dalam pandangan Islam itu tuh suami itu gimana sih ciri-cirinya kalau udah mulai nggak sayang lagi, emangnya ada ya Ustadz? Mohon izin. Wah baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Kak Aca, Ustaz Aliza, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para imam rumah tangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ciri-ciri atau tanda rasa sayang suami terhadap istri yang berkurang atau bahkan hilang. Nih ibu-ibu pasti nyatet nih, suamiku bukannya. Maaf, sana. Ya, Jihan lagi memperhatikan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Namun ternyata semuanya jikalau dikembalikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, yang penting untuk kita garis bawahi, standarisasi kebaikan itu beda-beda gitu. Standarisasi kebaikan adalah berbeda-beda. Mungkin bagi pasangan suami istri melayani dengan mengambilin ini atau kasih ini itu adalah tanda sayang. Tapi berbeda dengan bahasa cinta pasangan yang lainnya. Ada yang bahasa cintanya dengan omongan, ada yang bahasa cintanya dengan aksi, ada mungkin bahasa cinta. Kami kemarin di awal-awal pernikahan kami ada ngobrol dengan psikolog gitu ya. Psikolog itu mengatakan rata-rata pertengkaran suami istri, perasaan bahwa dia sudah berubah itu karena bahasa cinta yang berbeda. Sebenarnya karena bahasa cintanya yang berbeda. Ada yang bahasa cintanya itu sentuhan, pengennya dipeluk, pengennya digenggam tangannya. Ada yang bahasa cintanya nggak suka disentuh malah geli, tapi sukanya dengerin kata-kata, aku sayang sama kamu, aku kangen sama kamu. Padahal barengan terus, aku kangen sama kamu, kangen dari mana gitu. Tapi seneng aja dengernya gitu. Jadi subhanallah, tidak boleh kita samaratakan. Jadi ibu-ibu kalau kemudian disampaikan, makanya Rasulullah SAW mengingatkan khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah paling baik terhadap keluarganya. Nah, yang bisa menilai kita baik terhadap keluarga kita atau tidak baik terhadap keluarga kita adalah keluarga kita sendiri. Adalah keluarga kita sendiri. Banyak orang lain yang mengambil penilaian dari luar. Misal nih kalau kita di Indonesia ada surat kelakuan baik, surat tidak pernah melakukan kriminalitas gitu. Jadi dia ambil SKCK itu di luar di kantor polisi misalnya kan. Sering disampaikan Ustadz Benri. Harusnya surat kelakuan baik itu jangan ambil di kantor polisi. Tapi ambillah oleh istrinya. Karena yang paling tahu dia baik atau tidak baik adalah orang yang terdekat dengannya. Dan potensi kezaliman paling banyak terjadi antar yang atasan ke bawahan. Jadi suami ke istri, orang tua ke anak. Makanya subhanallah, lebaran itu bukan momen anak minta maaf sama orang tua. Kebalik, orang tua minta maaf sama anak. Bukan minta maaf istri kepada suami yang minta maaf ke istri. Kenapa? Karena kezaliman paling banyak terjadi dari atasan ke bawahan, bukan bawahan ke atasan. Subhanallah. Dikatakan ciri-cirinya, tanda-tandanya ketika sudah tidak sayang lagi. Satu, dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini pilar paling penting. Ketika seorang istri, seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga sudah tidak peduli lagi dengan neraka keluarganya, maka berarti dia sudah tidak sayang lagi terhadap keluarganya. Dia lebih peduli anaknya gerah di dunia dibandingkan gerahnya akhirat. Kata Al-Quran, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka seorang suami yang sayang sejatinya senantiasa menjaga keluarganya dari api neraka. Yang kedua, Rasulullah SAW menyediakan kain empuk untuk istrinya Safiyah di belakang untanya pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW menunduk dan memberikan lututnya kepada Safiyah untuk Safiyah naik ke atas unta. Bentuk perhatian Rasulullah SAW berbeda antara dia ke Safiyah, antara beliau ke Aisyah, antara beliau ke Khadijah. Makanya di awal kita mengatakan masing-masing orang berbeda bahasa cintanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi sekali lagi kita berhusnuzon ya Ustadz Syam ya. Jadi Jihan gimana? kalau Jihan apa tuh bahasa kasihnya? Cintanya.
nggak tahu saat. Oh belum ya, Lebih belum ke tahu ya. sentuhan kayaknya kalau Oh, dia. sentuhan ya. Mm-mm. Aca juga gitu waktu awal-awal sentuhan, sekarang lebih ke waktu kalau Desta Kak Aca. Oh lebih ke waktu ya. Dan Yang penting pelayanan. ada aja gitu ya. Akhirnya Masya Allah ya. Terbuka. curhat juga. Lanjut ya Bun Ya. ya. Masya Allah ya jamaah, ini sebelum kita lanjut ke tausiah guru-guru kita, ini ada sebuah tayangan menarik nih. Parodi lucu seorang suami yang dimarah istrinya ketika ingin pergi dengan temannya. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Iya, iya. Mau kemana? Main mulu. Tidur? Gak usah kemana-mana. Ngerti? Waduh, kayaknya gak mungkin sih. Yang ada diomelin balik kalau ngomongnya kayak gitu. Ya Ustazah Liza, ini kan mungkin banyak ya para suami nih yang punya hobi-hobi nih. Ada yang hobi sepedahan, hobi motoran ya kan. Jadi kayaknya ada aja gitu loh perginya. Nah ini padahal kan sebagai istri juga pengen punya waktu berdua, quality time sama suaminya. Atau sekedar ngobrol bahkan jalan-jalan. Nah ini sebaiknya istri menyikapi suami yang sering pergi sama temen-temennya gimana nih Ustazah? Mohon izin Bang silakan. Toib ya. Aduh. Ya izin Ustaz Syam, Ustaz Mana, Kak Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anshiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, perbaikilah, perbaguslah obrolan, ucapan, perbuatan dan keadaan mereka para wanita oleh kalian hai seseorang yang digelar suami sesuai kemampuan kalian. Jamaah. Oh jamaah. Laki-laki beristri dan wanita yang bersuami itu kadang pemikirannya berbeda. Kalau istri ini Kak Aca bener nggak? Kita kalau Ya. tiap ada momen apapun ayang embeb mesti dibawa. Benar. Karena nggak sempurna kebahagiaan kita kalau nggak ada ayang embeb. Kalau Kita nggak pakai ayang lengkap embeb. ya Iya. Ustazah. Betul, berbeda dengan seorang suami yang seringkali sebagian besar dengan cueknya pergi sama teman-teman seenaknya tanpa mempedulikan perasaan si istri. Atuh Neng ge hoyong ngiring tuh. Dia betah berlama-lama dengan teman-temannya tapi tidak lahan berlama-lama dengan istrinya. Why? Kalau kata Ustazah Ada Lulung. apa ini ya kan Kenapa Ustazah? ini? Oh ternyata kalau dilihat-lihat suamiku ini lebih sering gembira dengan teman-temannya, lebih bisa tertawa lepas, tidak ada beban bersama teman-temannya. Berarti ada sesuatu yang tidak ia sukai ketika di dalam rumahnya. Boleh jadi introspeksi terlebih dahulu. Kenapa suami lebih nyaman bersama teman-temannya? Apakah saya kurang maksimal dalam menservis suami? Apakah selalu membantah atau menyela ketika suami berbicara? Lebih cepat kita menemukan apa yang terjadi dalam rumah tangga, maka lebih cepat pula kita akan mendapatkan solusinya. Yang tadinya cemberut mulu, berubahlah jadi wajhun malihun, wajah yang berseri-seri. Kak Desta datang senyum Kak Aca. Ya Allah. Ini mah bibir Kak Aca, bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri. Menyon bu jadinya. Yang tadinya lisanun qabihun yang selalu berkata kasar, menjadi lisanun fasihun berkata yang lemah lembut. Yang tadinya qalbun syadid, dia hatinya begitu keras tidak mau menerima nasihat seorang suami, rubah jadi qalbun naqiyun, menjadi hati yang bersih, tidak iri dengki. Juga yang tadinya bakhil tangannya ketika ada suami atau keluarga suami datang tidak mau memberikan air, tidak mau memberikan jamuan, rubah menjadi yadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Pernah suatu ketika para wanita riuh mengurumuni kediaman Rasulullah SAW untuk mengadukan satu hal yang serupa. Apa itu? Kelakuan para suami. Aduh, seperti apa tuh Iya. Ustazah? Jadi lewat hadis yang melalui Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan sungguh telah banyak wanita yang mendatangi keluarga Muhammad untuk mengadukan suaminya. Ingat, mereka itu para suami bukanlah manusia yang terbaik. Jadi wajar seorang suami bisa melakukan kesalahan. Tapi untuk para suami mohon maaf, tadi kata Kak Aca lebih mementingkan berkumpul dengan teman. Ada nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam dikatakan, la tashab ma la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh.
Jangan berkawan dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan kata-katanya tidak membimbingmu ke jalan Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Jadi kalau misalnya ada temennya yang punya masalah, suruh cepat pulang. Jangan malah hayu ditemenin mulu kan. Oleh karenanya mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, penuh rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi juga cari temennya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah juga ya Ustazah. Nah jamaah ini dia nih. Jadi kita harus introspeksi diri juga tadi kata Ustazah Liza ya sebagai istri. Mungkin kita ada berkata kasar, ada berkata yang gak enak sama suami. Jadi suami pulang tuh gak enak Iya, cemberut bawaannya. mulu, Gak nyaman kan? sama kita ya Ustazah ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Liza. Sama-sama Kak Aca. Ya jamaah di rumah ini pasti udah nggak sabar ya karena menunggu pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita di sini. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya kalau segmen ini. Iya. Karena segmen ini membuat kita silaturahmi sama yang di rumah. Nah bisa jadi nih pertanyaannya dibacakan sekarang. Tentunya Ustaz, Oh, iya. pastinya dong Iya. Ustaz. Tabe kita langsung masuk aja kali ya. Saya dulu yang baca atau gimana? Atau, oh boleh Ustaz. Ya. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada pertanyaan. Wah saya sudah nggak mau kalah nih, aku harus baca duluan. Kenapa? Biasanya Ustaz saya baca duluan ya. Mm-mm. Dari Tika Lida 9. Tanya dong Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jikalau ayah kita mengungkit biaya nafkah kita dari kita kecil sampai besar, itu bagaimana? Sah-sah aja. Oh gitu. Sah-sah aja, namun tentunya kewajiban itu nggak usah diungkit. Karena namanya juga kewajiban gitu ya, untuk apa diungkit? Ya namun karena yang bertanya adalah anaknya, berarti anaknya introspeksi. Seandainya yang bertanya adalah ayahnya, misalnya ayahnya bertanya, Ustadz boleh nggak kalau saya ungkit pemberian saya? Maka saya akan mengatakan tidak boleh. Karena kata Al-Quran, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan itu sedekahmu, infakmu, zakatmu karena engkau menyebut-nyebutnya kembali. Tapi karena yang bertanya adalah anaknya, maka anaknya harus introspeksi diri. Mungkin Anda tidak menghargai ayah Anda sampai-sampai ayah Anda mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Anda. Mungkin kita kurang appreciate kepada orang tua kita sehingga orang tua kita menyebut-nyebut apa yang telah mereka berikan kepada kita. Mungkin kita tidak terlalu memuliakan mereka sehingga mereka selalu mengungkit-ungkitnya supaya dimuliakan. Atau mungkin bisa jadi mereka yang ingin dimuliakan. Maka dari itu muliakan mereka sehingga berhenti melakukan hal yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustadz saya pertanyaan kedua Ustadz ya boleh ya. Iya, mau. Instagram dari Rini Retnowati 846. Tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan rumah tangga? Sementara suami males cari nafkah. Bukan karena ada COVID sih. Sebelum ada COVID pun udah males banget. Sedangkan pernikahan saya sudah 21 tahun. Untuk kebutuhan sehari-hari aja masih dibantu saudara dan teman-teman. Makasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Kita adalah Islam itu indah. Melihat dari sesuatu yang baik. Mohon maaf tanpa menggurui, tanpa sok campur urusan rumah tangga. Tapi kami memberikan solusi. Yang pertama, jikalau hubungan suami istri itu yang harus dilakukan mempertahankan rumah tangga. Sekali lagi, mempertahankan rumah tangga. Ketahuilah yang pertama dilakukan oleh seorang istri ketika suaminya malas, bersabarlah sebagai ibadah. Sekali lagi, bersabarlah sebagai ibadah, kemudian berempati serta mendoakan. Bisa jadi dia sudah berusaha. Mungkin kita tidak lihat dia sudah berusaha. Kalau bisa bantulah dan kasih jalan keluar. Kak, gimana kalau kita kerja ini yuk? Nah, ajak seperti itu. Kemudian kalau memang kita ada kemampuan, bersedekahlah kepada suami. Ingat, kalau suami kepada istri bisa jadi kewajiban. Tapi kalau istri kepada suami bisa jadi adalah sedekah. Oh itu. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata itulah bersedekah itu tadi Ustadz ya. Iya. Kaca ada yang mau tanya nggak Kaca? Nah, Ustadz ini aja mau nanya nih ya, kan sekarang banyak banget ya zaman Ya. sekarang itu kasus suami yang tiba-tiba ngilang gak ada kabar nih ya kan. Sayang-sayangnya langsung lenyai. Tahu-tahu ternyata udah nikah aja sama perempuan lain. Ya Allah. Nauzubillah. Padahal Coba sebelumnya udah punya istri, udah punya anak nih ya kan. Nah terus tapi pas tanya-tanya katanya udah gak sayang lagi ya kan, udah malah cari istri lagi. Nah ini kita tuh sebagai istri harus gimana sih Ustadz? Dari pore-porena tuh.
Iya nih dek pujilan apa kue. Waduh. Daperin aja nih. Nyawa penyawana atau bobot tidak pelenjat atau bobot ini. Agan ini nasma tuh tahu. Aduh, ya. Ku posisikan sebagai orang tua. Ah. Apa teluan apa kun reiku. Aduh itu bahasa apa tuh? Iya. Ustadz Maulana lanjut ya. Maaf banget nih, ini kayaknya buat Bapak Desta ya, harus dengerin nih ya. Ini bagus tema pada pagi hari ini ya Kok Bapak Ustadz Desta ya. sih? Ya iya dong, kan biar sama-sama saling dengerin Oh, gitu. maksudnya. Ya, Jawa nanti akan ada juga segmen tanya dong Ustadz ya. Jadi kalau mau tanya silakan sekali lagi nih ya untuk mengirim pertanyaannya ke Instagram @islamituindah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah Alhamdulillah. Saya memposisikan sebagai ayah yang Iya. anak perempuan.